Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minaz ilal zulumati minan nur, minaz zulumati ilan nur. Insyaallah aqultu syukron jazakumullahu khairan ila hadiruna. Masyaallah. Nabda fi majlisina naftahu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita berjumpa lagi. Insya Allah Ustadz Rizky akan menyampaikan kisah, melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam ya. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, pada pertemuan kemarin saudara-saudaranya Nabi Yusuf sudah keluar dari negeri Mesir ya. Sudah keluar dari negeri Mesir. Lalu di tahun depan mereka merencanakan akan kembali lagi ke negeri Mesir. Namun dari Nabi Yusuf alaihi salam memberikan syarat tidak boleh kembali ke Mesir kalau tanpa Bunyamin. Jadi 10 bersaudara ini harus bersama Bunyamin ketika kembali ke Mesir. Maka pada waktu itu 10 bersaudara sudah berada di rumahnya bersama ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Selama setahun penuh 10 anak ini ya, tambah 1 ya, Bunyamin, hidup bersama Nabi Yakub. Makannya dari mana? Makannya dari gandum-gandum yang didapat dari negeri Mesir tadi. Setahun telah berlalu, makanan sudah habis. Apa yang harus dilakukan? Maka Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk pergi kembali ke negeri Mesir. Wahai anakku, kalian pergilah ke Mesir kembali. Makanan kita sudah habis. Kalau kita tidak berusaha, maka kita tidak akan bisa makan sehari-hari. Lalu 11 anaknya ini ya, menyampaikan kepada ayahnya. Salah satunya adalah kakak-kakak yang tertua. Mereka mengatakan, wahai ayah, kalau kita kembali ke Mesir, Bunyamin harus kita ajak. Karena Perdana Menteri memerintahkan kita untuk membawa Bunyamin juga. Kalau kita tidak mengajak Bunyamin, kita akan ditolak, ayah. Maka Nabi Yakub pun menyampaikan kepada mereka, wahai anak-anakku, aku ingin Bunyamin tetap di sini. Karena aku tahu dulu Yusuf kalian celakakan. Kalian katakan Yusuf dimakan serigala. Tapi sampai hari ini aku tidak pernah menemukan Yusuf kembali. Aku bersabar atas ujian ini. Lalu 10 bersaudara ini menyampaikan kembali kepada ayahnya. Tapi wahai ayah, kalau kami tidak mengajak Bunyamin pergi ke Mesir, kami tidak boleh ke sana. Kami tidak akan dapat
Bagaimana ini ayah? Nabi Yakub pun menasihati mereka. Kalau begitu anak-anakku, kalian ajaklah Bunyamin. Tetapi ada syarat. Kalian harus benar-benar menjaga Bunyamin. Jangan kalian celakakan. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 10 saudara ini mereka bersumpah akan menjaga Bunyamin. Maka sebelum berangkat, Nabi Yakub menyampaikan pesan kepada 10 bersaudara ini. 11 ya, sama Bunyamin. Wahai anak-anakku, ketika nanti kalian masuk ke Mesir, janganlah kalian bergelombol. Janganlah kalian bergerombol. Kalian pisahkan diri kalian masing-masing. Masuklah melalui banyak pintu, supaya kalian tidak dicurigai oleh pasukan Mesir. Akhirnya 11 anak ini pun dibawa menuju ke Mesir. Mereka berangkat menuju ke Mesir. 11 ya anak-anak ya. Nabi Yakub tinggal di rumah. Nabi Yakub sudah tua. Nah, anak-anak, kita ambil hikmahnya ya, sebelum Ustadz lanjutkan lagi. Suatu saat kita akan menjadi manusia yang dewasa. Suatu saat kita akan meninggalkan ayah bunda kita. Maka anak-anak jangan takut kalau sekolah sendirian. Anak-anak jangan takut kalau anak-anak ditinggal di rumah sendirian. Karena ayah dan bunda harus menyelesaikan tugas-tugas, ayah harus mencari nafkah, bunda harus menyelesaikan pekerjaan yang lain. Jadi, anak-anak, Ustadz berpesan, kalian jangan takut kalau diminta tinggal di rumah sendiri, atau kalian tidur di kamar sendiri. Jangan takut anak-anak ya, karena suatu saat kalian akan tumbuh besar, dan kalian akan mandiri. Mandiri itu kita bisa menjadi hebat dan kita bisa menolong orang tua kita. Saat lanjutkan ya anak-anak ya. Maka 11 orang tadi berangkat sampai di Mesir. Sampai di Mesir ketahuanlah oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun mereka menyebar melalui banyak pintu ketika masuk, tetap saja Nabi Yusuf tahu. Karena Nabi Yusuf itu adalah Perdana Menteri yang mengurusi seluruh pangan, dan Nabi Yusuf juga membawahi pasukan-pasukan yang berjaga di bawah. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan informasi dari prajurit-prajurit bahwa saudara-saudaranya datang, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengundang 11 bersaudara ini untuk kembali makan bersama seperti bulan yang lalu ya, seperti tahun yang lalu. Maka akhirnya 11 bersaudara ini diundang makan oleh Nabi Yusuf di sebuah ruangan yang sangat luas. Semuanya diberikan makanan. Setiap orang dipasangkan satu persatu. Kan tadi ada 10 ya. Kakak beradik kan ini saling berpasangan. Ini sama ini berpasangan. Nah, ini berpasangan. Tinggal satu yang tidak punya pasangan, yaitu Bunyamin. Maka Bunyamin ngobrol sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kecerdikan dari Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya Bunyamin berhasil ditahan di Mesir. Kemarin Ustadz sudah menceritakan bahwa ketika Bunyamin dituduh mengambil gelas raja, sebenarnya itu adalah strateginya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sebelum 11 bersaudara ini pulang, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk memberikan gandum-gandum kepada orang-orang ini. Jadi tadi ketika sedang makan bersama, Nabi Yusuf memerintahkan prajuritnya untuk memberikan gandum-gandum kepada mereka, sekaligus memasukkan gelasnya raja ke dalam karungnya Bunyamin. Ketika 11 bersaudara ini pulang,
dikejarlah sama prajurit. Ya, begitu ya kemarin ya. Dikejar sama prajurit. Ternyata di tasnya Bunyamin ada gelas milik raja. Akhirnya Bunyamin ditahan di dalam kerajaan, tidak boleh pulang. Nah, disinilah terjadi perdebatan yang panjang karena 10 bersaudara tadi sudah berjanji bahwa Bunyamin akan dibawa pulang, tapi akhirnya tidak bisa dibawa pulang. Maka 10 bersaudara ini ya, salah satu orangnya ada yang tinggal di kerajaan. Untuk apa? Untuk mengawasi bagaimana nasib Bunyamin. Tidak tega kakak ini meninggalkan adiknya ditangkap oleh Perdana Menteri. Nah, maka 9 bersaudara ini pulang dengan hati yang sedih. Nah, ternyata anak-anak, Bunyamin itu sama Nabi Yusuf dirawat benar-benar. Dan hal ini membuat heran. Ini kakak yang tadi tinggal ya, satu orang namanya Rubil. Rubil heran sebagai kakaknya Nabi Yusuf. Loh, katanya Bunyamin jadi budak. Kok Bunyamin asik-asik aja sama Perdana Menteri? Nah, maka setelah itu ya anak-anak ya, 9 bersaudara ini pulang ke rumah. Pulang ke rumah ditanya oleh Nabi Yakub alaihi salam, kemana Bunyamin? Kok tidak ada? Ditanya oleh Nabi Yakub alaihi salam, kemana Bunyamin? Kemana? Kalian berjanji akan membawa Bunyamin pulang. Kenapa Bunyamin tidak ada? Maka kakaknya yang tua ya, Yahuza menjawab, mohon maaf ayah, bagaimana lagi, Bunyamin telah tertuduh melakukan pencurian karena mencuri gelas raja. Maka Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih sekali mendengarkan peristiwa ini. Maka Nabi Yakub alaihissalam justru teringat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku sedih sekali. Kalian carilah Yusuf. Mungkin Yusuf masih hidup. Kalian carilah sejauh mungkin. Coba kalian cari di Mesir. Barangkali Yusuf ada di Mesir. Akhirnya anak-anak yang 9 tadi kembali lagi ke Mesir. Memohon kepada Perdana Menteri untuk membebaskan Bunyamin. Akhirnya mereka datang lagi ke Mesir, ngomong lagi sama Yusuf alaihi salam. Mereka mengatakan, Wahai Perdana Menteri, bebaskanlah Bunyamin, tukarlah dengan kami. Ayah kami sudah tua, ayah kami menangis setiap hari karena menangisi anaknya yang hilang dan sekarang menangisi Bunyamin yang engkau tahan. Maka Nabi Yusuf bertanya, siapakah itu anak yang hilang? Mereka menjawab, itu Yusuf. Yusuf? Kenapa dengan Yusuf saudara kalian itu? Padahal ini yang ngomong adalah Nabi Yusuf. Mereka menjawab, Yusuf dimakan serigala wahai raja. Dimakan serigala. Bukankah Yusuf kalian masukkan ke dalam sumur? Mereka kaget. Dari mana Perdana Menteri ini tahu? Dari mana Perdana Menteri ini mengerti peristiwa ini? Wah, pasti ada yang gak beres. Jangan-jangan Anda siapa? Perdana Menteri. Kok mirip Yusuf setelah dilihat-lihat ya? Anda siapa? Nabi Yusuf mengatakan lagi, apakah kalian ingat waktu Yusuf masih kecil? Kalian iri dengan Yusuf? Kalian masukkan Yusuf ke dalam sumur? Kalian jual Yusuf sampai ke Mesir? Ingatkah kalian dengan peristiwa itu? Akhirnya menangislah 10 bersaudara ini. Karena ternyata sang Perdana Menteri tahu semua peristiwa. Disitulah mereka berani bertanya, apakah Anda Yusuf wahai Tuan? Hal anta Yusuf? Apakah Anda Yusuf?
Disitulah Nabi Yusuf menjawab, "Naam, ana Yusuf." Benar. Ya, saya Yusuf. Menangislah seluruh saudara ini. Karena ternyata sekarang Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi pemimpin tinggi di suatu negara. Lalu Nabi Yusuf memberikan bajunya supaya diberikan kepada ayahnya. Nabi Yusuf berkata, "Wahai kakak-kakakku, aku memiliki baju. Bawalah pulang baju ini. Berikan kepada ayah. Usapkanlah baju ini di muka ayah. Dengan izin Allah, Allah akan menyembuhkan mata ayah yang buta karena menangis." Maka mereka pun pulang. Sampai di rumah, Nabi Yakub alaihissalam sudah mencium aroma Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mukjizat ya anak-anak ya. Kita tidak bisa mencium bau orang lain dari kejauhan. Tapi ketika bajunya Nabi Yusuf dibawa pulang sampai ke negeri Kan'an, Nabi Yakub sudah tahu. Aku mencium baunya Yusuf, anak-anakku. Apakah Yusuf masih hidup? Nah, anak-anaknya menjawab, "Benar ayah, Yusuf masih hidup. Ini aku bawakan bajunya." Kata Yusuf, "Cobalah ini diusapkan ke muka ayah." Lalu ketika diusapkan itu, ayahnya bisa melihat. Yang tadinya buta tidak bisa melihat. Terus setelah diusapkan, "Alhamdulillah, bajunya Yusuf. Yusuf ada di Mesir ya nak ya?" "Iya ayah, Yusuf ada di Mesir." "Wahai ayah, Yusuf mengundang ayah dan ibu untuk datang ke Mesir bertemu dengan Yusuf." Nah, akhirnya anak-anak Nabi Yakub, ibu-ibunya mereka, Laya ya namanya, bersama seluruh saudaranya Nabi Yusuf, semua datang ke Kan'an. Semua datang dari Kan'an menuju ke Mesir. Dan sampai di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam sudah menyambut orang tuanya dengan sangat-sangat khidmat, dengan sangat-sangat hormat. Diciumlah tangan sang ayah. Diciumlah tangan sang ayah, sang bunda. Lalu didudukkan ayah bundanya itu di sebuah singgasana yang sangat megah. Duduk bersama Raja Mesir. Raja Mesir pun bertanya, "Wahai Yusuf, inikah orang tuamu itu yang sering kau ceritakan?" "Iya Raja, inilah kedua orang tuaku." Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah akhir dari Nabi Yusuf alaihissalam. Perjuangan Nabi Yusuf dari kecil, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke pedagang, menjadi budak, diangkat menjadi anak angkat, difitnah, dituduh, dipenjara, berjuang melawan orang-orang kafir. Akhirnya ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Hari ini tidak ada cercaan buat kalian. Hari ini kumaafkan semua kesalahan kalian." Nah, anak-anak, marilah sebelum kita tutup majelis kita hari ini, kita ambil hikmah yang luar biasa dari kisah Nabi Yusuf ini. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Satu hikmah yang luar biasa adalah Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudaranya walaupun sudah 40 tahun berlalu. Bayangkan itu, 40 tahun berlalu, tidak ada yang minta maaf. Ketika saudara-saudaranya minta maaf kepada Nabi Yusuf memaafkan. Bahkan sudah dimaafkan ketika pada waktu kecil dahulu. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit kisah yang bisa Ustadz sampaikan buat kalian pada kesempatan kali ini. Ustadz berharap, Ustadz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak senantiasa
dijaga keimanannya, diberikan kesehatan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.